Siap komandan-komandan, salam bengis. Kembali lagi di vlog saya, Call Me Kobas. Kali ini yang kemarin saya cerita, saya ingin membawa vlog saya ini ke kisah-kisah inspiratif. Jadi semuanya itu tidak dari buku manual, tapi dari pengalaman kita semua secara pribadi. Nah, saat ini saya kedatangan tamu, kebetulan baru datang dari Bandung ya, Kang Fauji ya. Jadi yang kemarin saya pernah cerita, Fauji ini startnya bener-bener dari nol. Kalau orang ngomong itu dari zero to hero. Kita kepingin tahu nih, bagaimana dia bisa bekerja serius dari yang seorang kerja ecek-ecek sampai sekarang jadi PIC Bandung. Ya kan, jadi sekarang semua Bandung itu under Kang Fauji ini, kurang lebih saat ini ada 8 karyawan ya. Jadi saya kepingin tahu, semoga kisahnya ini menginspirasi teman-teman. Jangan patah semangat, jangan cepat menyerah, tapi terus berjuang untuk hal yang ingin dicapai. Coba perkenalkan gimana nih Kang Fauji. Dulu startnya tahun berapa ya kan, terus jadi apa dan terakhir tipsnya seperti apa yang teman-teman kemudian mesti lakukan supaya semangatnya nggak putus cuma sebentar, tapi terus membara ini sampai hari ini. Jadi nama dulu, umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauji Rahman. Usia 32 ya. 32 masih muda ya. Jadi kisah pertama kali itu kerja saya sampai lupa loh. Gimana itu kok bisa kerja sama saya? Oh, dari Pak Gerobak ya. Jadi awal mula saya bekerja dengan Pak Basuki dulu saya 2004 awal 2004 kebetulan waktu itu saya direkomendasikan sama sepupu saya kerja di warnet. Jadi kerja seperti apa ya? Tukang bersih-bersih ya, office boy ya. Bersih-bersih. Tapi waktu itu bisa komputer nggak? Belum. Sama sekali saya belum bisa komputer sama sekali. Restart komputer, nyalain komputer pun belum bisa sama Jadi sekali. dari kampung tuh bener-bener? Dari kampung itu benar-benar SMA. Oh, tapi lulus SMA ya? Lulus SMA 2004. Oh, ya. bayangin tuh, coba dengerin. Dan pada waktu belum itu, pernah kerja itu ya? Belum pernah sama sekali. Jadi ya apa ya? Jadi saya datang dari kampung Jakarta. Kampungnya Ciamis ya? Ciamis, Pangandaran. Jadi waktu itu tujuannya untuk memperbaiki hasil, ya kan? Kita mau berusaha. Di 2004 itu saya dulu direkomendasikan sama saudara saya namanya Suwanli. Waktu itu saya kerja di warnet awalnya. Jadi tugasnya ya sehari-hari saya paling tukang bersih-bersih. Jadi kasir? Enggak, saya kasir. Oh, belum ya? Belum nggak pernah. Jadi saya paling tukang ngelayanin tamu gitu kan. Nganter makanan, pokoknya nyatetin orang, tetap nyatetin dong. Barak ya? Barak. Apa lagi ya? Yang jelas saya dari bawah, berjalan dari bawah. Ya Itu kan? berapa tahun di warnet? Di warnet saya nggak terlalu lama waktu itu. Saya berjalan cuma setahun 2 tahun kali ya? Setahun 2 tahun. Terus saya buka usaha Waktu itu namanya PT Armindo Mandiri yang saat ini masih ada. Jadi PT Armindo Mandiri itu saya berjoinan dengan saudara saya bertiga. Dan waktu itu karena kita baru perusahaannya, jadi kita butuh kurir ya. Oke, lanjut itu. Di Armindo Mandiri seperti apa, berapa lama? Di Armindo Mandiri pun sama, saya tidak langsung ujuk-ujuk jadi kurir gitu kan, tidak ujuk-ujuk langsung jadi apa itu namanya, tukang nyari barang gelodok. Tapi saya berawal dari bawah. Saya tukang bersih-bersih, samalah seperti halnya dulu saya di warnet gitu. Terus saya biasa ngelayani Pak Basuki. Jadi kalau misalkan jam 12 itu waktunya makan, saya yang nyiapin. Saya lupa loh itu. Gitu. Jadi disitulah mungkin awal ya Pak, awal saya gabung dengan Pak Basuki. Dan ya banyak sekali saya pembelajaran dari Pak Basuki. Dan justru saya anggap Air Mas ini bukan cuman sekedar saya tempat cari uang ataupun tempat saya kerja, tapi ini saya diibaratkan Air Mas ini fakultas, universitas. Jadi beliau ini, Pak Basuki ini kebetulan dosen pembimbing. Dan itu memang diakui. Jadi dulu saya setiap pulang kerja itu jam 5 atau jam 6 pasti kita baca buku bareng-bareng. Dan Pak Basuki ini yang mentornya. Jadi kita baca, ya kan, saya baca dulu
Itu yang paling ini apa itu kan namanya Sun Tzu. Sun Tzu ya. Saya kasih itu suruh baca tuh yang Suruh baca. inti-intinya ya. Ya, inti-intinya saya baca. Coba apa artinya, Ji? Nanti Pak Basuki lah yang Jadi akan- dulu setiap sore itu saya sering ngumpul dengan karyawan ngobrol gimana ini sharing gitu. Kalau sekarang mungkin agak susah ya. Susah. Karena sampai hari ini pun sudah berapa tahun di Bandung? Saya jalan 2 tahun. Saya belum sempat mampir. Jadi mohon maaf karena saya sudah pasrahkan ke Pak Oji, saya cuma ngontrol dari Jakarta, ngontrol keuangannya saja, tapi secara operasional tetap. Jadi setelah itu gimana waktu itu sama Pak Su Felix ya? Pak Felix. Kita main tools ya. Coba lanjut lagi biar seru nih, lagi seru nih. Jadi dulu di Armindo itu kebetulan bergerak di seperti sekarang gitu ya, coba store itu perkakas. Jadi barang-barang yang dijual seperti dongkrak, seperti tools ya, seperti obeng, terus apa itu namanya? Banyak lah. Tekiro, merek Tekiro. Ya, itu peralatan-peralatan Terus kita sempat menang di Indomobil ya, Bang? Bukan Indomobil. Astra. Itu Astra Mobil, terus sama Indomobil. Jadi waktu itu sekilas habis dari Office Boy jadi kurir ya. Jadi kurir. Jadi kurir. Setelah kurir akhirnya jadilah sales. Jadi sales. Sales itu berapa lama tuh? Jualan tools ya? Ingat banget tuh di Astra. Saya awalnya memang dari awal bermula memang saya nyeles perkakas. Jadi dulu jualan tools ke Astra, ke Nissan, terus ke Indomobil, Suzuki, semua perbengkelan, di pabrik-pabrik itu kita masukin semua. Nah dari situ setelah Armindo, Stop dulu tuh, saya yang cerita nih. Oke. Jadi setelah Armindo itu akan saya bahas lagi nanti tip bisnis. Jadi waktu itu Armindo pecah. Jadi kita joinan bertiga pecah. Dan akhirnya Kang Fauji ini saya tawarin. Sepupu saya juga nawarin. Tapi memang ramanya jodoh. Akhirnya kita pecah, Kang Fauji ini ikut ke saya ya. Saya buka nama PT-nya adalah Garda Nusantara. Nah, itu awal bisnis kita berkembang. Itu. Coba lanjut lagi Pak di Garda. Setelah itu Armindo baru tips suksesnya. Oke. Di Garda waktu itu ya. Kita main ATK. ATK. Jadi dulu setelah di Armindo, awalnya itu bertiga ya. Pak? Bertiga kita, saya, kamu, Bapak Suki, dan Pak Vincent. Ada Pak Vincent. Gitu. Jadi awalnya itu saya gamang. Ini lanjut atau tidak gitu kan? Lanjut ikut Pak Basuki atau tidak? Cuman waktu itu di satu malam gitu ya, Pak ya. Iya. Malam-malam itu waktu itu. Jadi Pak Basuki yang saya ngomong berdua di atas itu di depan di blok B3 ya, Iya. blok B3. Jadi intinya di sana saya pun berkeluh kesah sama, ya kan? Dan Pak Basuki pun pada waktu itu karena pecah dari Armindo, beliau mendirikan namanya PT Garda Nusantara. Di situ ada omongan, lihat Ji, Kobas pasti nanti akan lebih bagus, tuh. Pasti akan lebih sukses, tuh. Pasti Kobas lebih berhasil. Dan di situ ada energi positif yang saya tangkap. Jadi Pak Basuki punya visi yang jelas dan saya tangkap pada waktu itu dan saya meyakini itu dan saya sekaligus mengamini itu walaupun secara tidak langsung saya memang mengucapkan apa waktu itu gitu. Yakin lah. Yakin dan saya meyakini itu. Nah, dan itu salah satu motivasi saya sampai saat ini mau bergabung dengan Pak Basuki. Jadi asal-muasalnya saya gak mau waktu itu antara lanjut atau tidak. Atau gitu ikut kan. Pak Ikut Pak Sugandi. Sugandi atau ikut Pak Basuki. Nah, dari pembicaraan itu malam itu, ya kan, Pak Basuki pun memotivasi saya, Ji, kamu harus kerja keras, angkat derajat keluarga. Saya bantu, saya dukung. Dan saya apa ya? Saya merasakan bahwa oh ini kok lain. Padahal saya itu baru, belum lama saya kenal dengan Pak Basuki. Tapi beliau kan begitu perhatian saya. Beliau punya apa ya namanya apa itu memotivasi saya. Beliau bukan saudara saya, gitu kan? Tapi beliau mau memotivasi saya, apa itu memperjuangkan saya sampai saat ini saya seperti ini, Pak. Dan saya Tapi yang tidak paling kita lupa adalah waktu kita berdua
menang tender di Bappenas tuh. Saya berdua sama Kang Fauji itu naik sepeda motor, terus hujan-hujanan, SPK-nya saya taruh di sini nih. Biji ini tembus pertama kali, ya kan? Dan terus setiap hari nanti saya akan kasih tip bisnis lagi terkait ini dari pengalaman kita. Jadi setiap kali ketemu Kang Fauji ini pertama kali ngomong miliatan, miliatan. Akhirnya tembus miliatan. Terus setelah tembus miliatan, puluhan miliar, tembus puluhan miliar, ratusan miliar, diketawain sama Kang Fauji, tembus. Kan? Suatu saat saya ngomong triliunan, pada ketawa semua, nggak mungkin, tapi akhirnya tembus juga, ya kan? Nah, jadi hari ini Kang Fauji ini udah ada di Bandung. Saya terima kasih. Coba tips-tipsnya aja nih, dari nggak bisa komputer, terus kenapa kok berjuang supaya komandan-komandan di kampung itu semangat. Bagaimana perjuangannya gimana? Coba jelaskan. Tadi kan udah diceritain tuh sejarahnya. Sekarang perjuangannya. Mereka tuh harus seperti apa? Yang pasti prinsip dasarnya itu kerja keras. Tanpa kerja keras kita sia-sia perjuangan. Dan yang pasti juga saya alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Basuki. Bagaimanapun itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu cikal bakal, itu asal muasal. Jadi itu tidak boleh lupa. Saya mau kesel sama beliau atau bagaimana itu urusan lain. Tapi yang jelas bahwa ada nilai-nilai positif yang beliau sampaikan ke saya, ya kan, transfer ke saya, dan itu mempengaruhi karakter. Gitu. Jadi mengikutin ya. Bukan, maksudnya gini, pimpinan itu bagaimanapun tetap harus kita hargain ya. Harus hargai. Perkara itu ada apa itu namanya, kita berselisih paham atau apa itu saya pikir wajar. Yang jelas di situ kan sebagai proses, Pak. Dan saya ucapkan terima kasih, Pak, karena bagaimanapun motivasi itu sangat penting. Saya hampir setiap hari seperti yang saya tadi jelaskan itu, Pak, dan itu memang mempengaruhi. Bagaimanapun itu karakter itu akan mengikut. Saya setiap hari baca, awalnya itu dulu saya nggak bisa komputer sama sekali, berjuangi. Saya bisa komputer 10 jari. Karena ya itu tadi, dulu di Armindo itu ada namanya Marina. Pak Basuki setiap saya lihat itu pakai komputer, pakai laptop itu, wah enak banget itu. Iya kan? Ngetik itu kan 10 jari. Saya keluar, Mbak, saya ajarin itu yang ngetik kayak Pak Basuki, Mbak. Gimana caranya? Ini begini. Nah, itu setiap hari itu saya begini. Begini gitu kan? Begini. Dan itu tapi tiap hari saya terus ngeliat tidur jam 1, jam 2 ya. Saya tidur jam 1 seperti itu. Kalau waktu itu belajar terus ya. Belajar. Jadi ya itu tadi. sekarang juga termasuk Kang Fauji ini lulusan S1 hukum, nggak main-main. Ya kan? Enggak, saya belum. Saya udah, tapi itu bagian dari perjuangan. Perjuangan ya. Perjuangan. Saya udah kurang 3 kali ganti kampus sebelum lulus. Tapi itu bagian Gak apa-apa, itu perjuangan. kan namanya perjuangan. Itu Itu perjuangan. kayak akan cari duit itu. Iya. Itu makanya Pak, prinsipnya itu adalah berjuang terus untuk melakukan yang terbaik sampai bisa menjadi yang terbaik. Perkara jadi yang terbaik atau tidak itu urusan nanti. Yang penting berjuang. Berusaha dulu. Berjuang dulu, berusaha. Saya digojlok itu dulu sama Basuki, kalau belum bisa. Kalau belum bisa terus berjuang. Sampai waktu itu saya juga sempat clash, ya kan? Karena kok ini begini banget gitu ya, keras banget gitu kan. Tapi saya coba pahami gitu kan. Saya coba analisa ini maksudnya apa nih Pak Basuki. Kok begini, kok keras begini. Berjalannya waktu, oh iya, seperti ini maksudnya beliau. Dan itu positif, dan saya terima. Jadi next time saya boleh dong gerebek kantor Kang Fauji ini ya? Boleh. Dan next time kita ke Bandung, kita gerebek kantornya. Jadi masuk ke bisnis Kobas, tapi 2 tahun ini belum mampir saya. Jadi hikmahnya yang ingin saya tangkap nih, next time akan bikin kisah inspiratif dari saya, kisah saya dari nol, ya kan, sampai sekarang bisa hari ini juga tangan kanan, campur tangan. Tuhan itu sangat luar biasa kepada saya diberikan sahabat-sahabat, karyawan-karyawan, partner-partner yang luar biasa. Jadi untuk komandan-komandan yang lulusan SD, lulusan SMP, SMA, tidak ada kata mundur. Tidak ada artinya kalau kalian menyerah tengah jalan. Berjuang terus, benar Kang ya? Betul. Jadi intinya kalau mau sukses harus Kerja keras. Oke? Mungkin nanti kita akan ke Bandung, kita gerebek lagi kantornya Kang Fauji.
ya kan? Jadi selalu sukses, ikutin kisah inspiratif dari pengusaha, dari karyawan, dari profesional, dari PIC, dari siapapun kita bisa belajar. Tidak hanya dari orang yang keren, tidak hanya dari orang yang kaya, tapi dari siapapun kita bisa belajar dan mendapatkan hikmahnya. Ikutin terus tips saya, kisah inspiratif. Salam Bengis.